Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi hasil diskusi kami yang berjudul Menyeimbangkan Permintaan dengan Kapasitas Produksi dengan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Sahrul Ramadan, Gaya Putri Ramadhani, Nur Alsa Sriandayani. 1. Fasilitas fisik yang didesain untuk menampung pelanggan dan digunakan untuk menghantarkan proses jasa manusia atau stimulus mental. Contohnya, klinik, hotel, pesawat, dan kampus. 2. Fasilitas fisik yang didesain untuk menyimpan atau memproses barang yang merupakan milik mereka atau ditawarkan kepada mereka untuk dijual. Contohnya, pipa, gudang, atau area parkir. 3. Perlengkapan fisik yang digunakan untuk proses jasa manusia. Kepemilikan atau informasi dapat mencakup beragam barang dan dapat bersifat spesifik terhadap situasi. Contohnya, alat deteksi keamanan bandara, ATM, dan gerbang tol. 4. Tenaga kerja merupakan elemen kunci kapasitas produksi dalam semua jasa berkontrak tinggi dan dalam banyak jasa berkontrak rendah. Contohnya, koki, staf, dan bidan. 5. Infrastruktur. Banyak organisasi bergantung pada akses terhadap kapasitas yang memadai, baik kepada infrastruktur publik maupun swasta, agar dapat menghantarkan layanan yang berkualitas pada langganan mereka. Contohnya, lampu merah dan lain-lain. Sukses bisnis yang dibatasi kapasitas bergantung pada sejauh mana kapasitas yang digunakan. Setiap saat, layanan yang memiliki kapasitas tetap dapat menghadapi salah satu dari 4 kondisi berikut, di antaranya: 1. Permintaan berlebih. Tingkat permintaan melebihi kapasitas maksimum yang tersedia sehingga menyebabkan banyak pelanggan menolak layanan tersebut dan mengakibatkan perusahaan kehilangan bisnisnya. 2. Permintaan melebihi kapasitas optimum. Tidak ada yang tidak dilayani, tetapi keadaannya penuh sesak dan pelanggan cenderung memandang adanya penurunan kualitas layanan dan mengakibatkan konsumen atau pelanggan merasa tidak puas. 3. Permintaan dan penawaran seimbang pada level kualitas optimum. Personel dan fasilitas terlihat sibuk tanpa terbebani dan pelanggan menerima layanan berkualitas tanpa harus menunggu lama. 4. Kapasitas berlebih. Maksudnya, yaitu permintaan di bawah kapasitas optimum dan sumber daya produktif tidak digunakan sepenuhnya. Selanjutnya, mengelola kapasitas. Mengelola kapasitas umumnya sangat sulit dilakukan karena jasa bersifat tidak tahan lama. Selain itu, variabilitas dalam kapasitas jasa juga sangat tinggi, menyebabkan adalah partisipasi pelanggan dalam penyampaian jasa, padahal setiap pelanggan bersifat unik. Tingkat kapasitas dapat diperluas atau dipersempit. Kapasitas yang jumlahnya sama dengan yang dibutuhkan dan digunakan, yang dimana contohnya terjadi karena perusahaan tidak membeli sendiri kapasitas, melainkan menyewa sejumlah yang dibutuhkan atau digunakan. Yang pertama itu menawarkan menu cepat saji yang sederhana pada jam-jam sibuk. Yang kedua itu memanfaatkan jangka waktu yang lebih lama. Yang ketiga itu mengoptimalkan kapasitas kursi penumpang kereta api yang hanya 40 kursi menjadi 60 kursi dengan pegangan yang memadai. Selanjutnya, mengatur kapasitas agar sesuai dengan permintaan. Yang pertama itu menggunakan karyawan paruh waktu. Tenaga-tenaga paruh waktu itu dapat dimanfaatkan. Misalnya pada waktu nasabah bank sangat penuh, atau di restoran pada saat makan siang, atau mereka juga dapat dimanfaatkan pada waktu karyawan sakit atau cuti. Yang kedua itu melatih silang karyawan untuk meningkatkan kapasitas total, atau karyawan dilatih untuk melakukan berbagai macam tugas agar mereka dapat saling membantu. Contohnya itu bagian gudang membantu kasir pada saat antrian panjang. Yang ketiga itu menjadwalkan waktu kerja yang lebih longgar dikala permintaan rendah. Dengan kata lain, perusahaan menetapkan peak time. Selanjutnya, mengatur kapasitas agar sesuai dengan permintaan. Yang pertama itu menggunakan karyawan paruh waktu.
Tenaga-tenaga paruh waktu ini dapat digunakan atau dapat dimanfaatkan. Misalnya pada waktu nasabah bank sangat penuh atau di restoran pada saat makan siang, atau mereka dapat juga dimanfaatkan pada waktu karyawan sakit atau cuti. Yang kedua itu melatih silang karyawan untuk meningkatkan kapasitas total, atau karyawan dilatih untuk melakukan berbagai macam tugas agar mereka dapat saling membantu. Contohnya itu misal di bagian supermarket atau di bagian swalayan. Contohnya itu di karyawan gudang membantu kasir pada saat antrian yang sangat panjang. Yang ketiga itu menjadwalkan waktu kerja yang lebih longgar dikala permintaan rendah. Dengan kata lain, perusahaan menetapkan peak time efficiency routines, di mana karyawan hanya melakukan tugas-tugas pokok selama periode permintaan puncak. Di samping itu, perusahaan menjadwalkan beberapa shift kerja dalam satu hari. Penjadwalan ini sangat penting terutama bagi perusahaan jasa yang menghadapi permintaan siklikal seperti rumah sakit, bank, kepolisian, dan wartel. Yang keempat itu menyewa fasilitas ekstra. Untuk menghindari investasi tambahan yang cukup mahal dan tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan, perusahaan jasa dapat menyewa fasilitas atau peralatan tambahan yang dipergunakan selama periode puncak atau sibuk. Alternatif lainnya adalah mengembangkan shared service, misalnya beberapa rumah sakit secara bersama-sama membeli peralatan medis untuk digunakan bersama. Beberapa perusahaan penerbangan juga dapat memanfaatkan peralatan penanganan bagasi, pintu masuk, dan berbagai fasilitas lainnya secara bersamaan. Yang kelima itu mendorong pelanggan untuk melakukan layanan mandiri. Contohnya itu konsumen menaruh sendiri barang-barang belanjaannya di supermarket dan pelanggan mengambil sendiri makanan dan minuman yang dipesan di restoran fast food. Yang keenam itu menciptakan kapasitas fleksibel. Fleksibel dalam bekerja sangat dibutuhkan karyawan agar bisa bertahan lama di perusahaan. Karyawan yang cenderung kaku akan lebih mudah terkena stres. Kebanyakan karyawan dengan model kaku ini biasanya mengalami kesulitan dalam beradaptasi sehingga tidak pernah nyaman saat bekerja. Kesimpulan dari materi kami yaitu keputusan perencanaan kapasitas adalah salah satu keputusan terpenting yang dibuat oleh manajer. Pengelola kapasitas permintaan yang baik akan berdampak positif, tidak hanya bagi kinerja manusia yang bekerja pada lembaga ini, tetapi juga dapat memberi manfaat pada masyarakat dan bangsa ini. Tetapi apabila hal itu tidak di-manage dengan baik, maka akan berdampak pada kapasitas dan ketidakstabilan dalam kinerja karyawannya dan hasil yang diberikan. Demikianlah presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.